Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Alhamdulillah, hadirin jamaah sekalian, insyaallah sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita sama-sama senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga kita hingga detik hari ini masih bisa menjalankan semua aktivitas amal ibadah kita, semua aktivitas kerja kita dan lain sebagainya dalam keadaan sehat, dalam keadaan memiliki waktu luang, dan juga masih dicatat oleh Allah menjadi bagian orang-orang yang beriman kepadanya. Mudah-mudahan itu semua menjadi barakah buat kita semua, dan itu sekali lagi patut kita syukuri kepada Allah karena menjadi bagian kasih sayang Allah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, tak lupa kita sampaikan salawat dan salam kita kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sekalian, insyaallah sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam hari ini, sebagaimana biasa, maka kita lanjutkan kajian Tazkiyatu an-Nufus, yaitu kajian tentang penyucian jiwa atau penyucian hati, yang ini adalah menjadi bagian yang terbesar yang harus kita perhatikan betul dalam kehidupan kita sebagai seorang mukmin. Karena hubungan kita dengan Allah harus berlandaskan dengan hati yang bersih, yang suci. Hubungan kita dengan manusia pun sama, harus berlandaskan dengan hati yang suci. Tidak ada kekotoran-kekotoran rasa benci, tidak ada kekotoran-kekotoran rasa dengki dan sebagainya. Maka semua itu kembali kepada kesucian hati kita. Hubungan kita dengan Allah, hablum minallah kita, hablum minan nas kita, maka semua adalah menjadi baik dan benar ketika hati kita suci dari kekotoran-kekotoran yang bisa mengotori dan bisa merusak hati kita. Dan kemarin kita sudah sampai pada tahap obat dalam syariat kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua sebagai zat yang paling tahu tentang kita, tentang manusia, paling tahu tentang kita. Dan itu harus kita perhatikan betul, bahwa kerusakan hati kita maka obatnya pasti telah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana penyakit fisik kita pun sama. Likulli da'in dawa, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap ada penyakit ada obatnya gitu. Ada yang kita sudah tahu obatnya apa, ada yang belum diketemukan. Demikian juga dengan penyakit hati dan kerusakan hati. Sudah Allah siapkan obatnya. Ada kalanya orang sudah ketemu. Kenapa? Karena dia belajar. Belajar dari Al-Quran, dari hadis Rasulullah SAW. Ada yang belum menemukannya. Karena boleh jadi tidak sampai kepada dirinya karena tidak belajar dan sebagainya. Oleh karena itulah maka kemarin kita juga sudah sampai pada bab kenapa orang itu harus belajar mendapatkan ilmu, karena ilmu itulah yang akan membersihkan hati kita. Adanya kita baik hubungan kita dengan Allah, benar hubungan kita dengan Allah adalah berdasarkan ilmu, karena Allah yang kasih tahu bagaimana caranya kita berhubungan dengan Allah yang baik. Allah kasih tahu bagaimana cara hubungan kita dengan Allah supaya benar, Allah kasih tahu. Dan demikian juga ketika terkait dengan masalah hablum minan nas, bagaimana kita bisa berhubungan dengan manusia dengan baik, Allah sudah kasih tahu di dalam Al-Quran. Oleh karena itulah maka Allah sudah tegaskan di dalam ayat Al-Quran, وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَى عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. Bahwa Al-Quran ini, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, فَصَّلْنَاهُ عَلَى عِلْمٍ,
Kami telah jelaskan semuanya berdasarkan ilmunya Allah. Jadi sampai satu huruf pun di dalam Al-Quran itu mengandung ilmu. Ada yang kita bisa tahu karena kita pelajari, ada yang belum tahu, maka wajib kita untuk belajar. Fassalnahu ala ilmi, bahwa Al-Quran itu Allah jelaskan kepada kita dengan ilmunya Allah. Karena Al-Quran itu Allah jelaskan dengan ilmunya, maka akhirnya Al-Quran itu punya fungsi dua, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ada ilmu di dalam Al-Quran, maka Al-Quran itu menjadi ada dua fungsinya buat kita. Pertama, fungsinya itu adalah hudan, dia sebagai petunjuk. Oleh karena itulah maka orang mukmin petunjuknya pasti Al-Quran. Kalau dia memakai petunjuk selain Al-Quran, maka dia bisa hilang keimanannya. Maka itu ditegaskan oleh Allah di dalam ayat yang kedua di surah Al-Baqarah. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Bahwa Al-Quran itu adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Dan itu sebuah keutamaan dan sebuah kekhususan kenapa Allah mengatakan al-muttaqin dan bukan mengatakan lil muslimin. Karena takwa itu adalah kekhususan yang Allah berikan, keutamaan yang Allah berikan kepada seorang muslim yang Allah kehendaki. Karena tidak setiap muslim memiliki takwa. Makanya takwa itulah yang akan menjadikan orang tersebut mau dan mampu menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk. Maka kita pun sama, selalu evaluasi diri kita. Kenapa kita bisa jauh dari Al-Quran? Bahkan sekadar ingin mempelajari tajwidnya, gak mau. Mempelajari, bahkan tidak hanya mempelajari, sekadar mendengarkan Al-Quran. Ada orang itu tidak bisa dan tidak mau. Oleh karena itulah maka itu menjadikan dia tidak layak disebut orang yang bertakwa. Karena kata Allah, orang yang bertakwa itu dia mampu menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk hidupnya. Apakah ketika dia berumah tangga, bertetangga, bersaudara, berkawan, dan lain sebagainya. Maka ketika Al-Quran itu dia jadikan petunjuk dalam hidupnya, maka dia orang bertakwa. Itu fungsi yang pertama. Bahwa Al-Quran itu karena dia mengandung ilmunya Allah, maka dia akan menjadi memberikan fungsinya, memberikan petunjuk kepada orang. Tapi khusus orangnya, yaitu orang-orang yang beriman, bertakwa. Fungsi yang kedua adalah rahmah. Orang itu kalau sudah menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk hidupnya, maka hidupnya pasti baik. Gak ada orang itu bertambah buruk kelakuannya, bertambah buruk akidahnya, bertambah buruk akhlaknya karena dia mempelajari Al-Quran. Gak ada orang begitu. Oleh karena itulah maka orang itu akan mendapatkan kasih sayang dari Allah karena dia telah menjadikan Al-Quran itu petunjuk dalam hidupnya. Ya coba saja kita cek misalnya, kenapa kelakuan kita buruk? Sudah dipastikan bahwa kita jauh dari Al-Quran. Karena tidak mungkin Al-Quran itu ketika ada dalam diri kita, ada dalam jiwa kita, pikiran kita, hati kita, lalu kemudian tidak memberikan fungsinya. Tidak mungkin. Oleh karena itulah maka Al-Quran itu berfungsi yang kedua sebagai rahmah, kasih sayangnya Allah buat kita. Karena sudah menjadikan Al-Quran petunjuk, maka Allah kasih satu lagi berupa kasih sayang. Ketika berkeluarga menjadikan Al-Quran sebagai petunjuknya, maka Allah berikan kasih sayang karena Al-Quran itu. Nah, oleh karena itulah ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka itulah pentingnya kenapa orang itu harus memiliki ilmu di dalam hatinya berupa ilmu dari Allah yang ada di dalam Al-Quran, agar hidupnya penuh dengan petunjuk Allah, penuh dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, oleh karena itu maka sebab rusaknya hati kita adalah karena salah makan, yaitu salah makan ilmu, salah makan informasi, salah makan hal-hal yang bisa masuk ke dalam hati kita yang kemarin kita sudah bahas sebagai racun, yaitu 4 racun yang kemarin itu. Nah, oleh karena itu maka bagaimana supaya hati kita tidak sakit? Jangan kasih racun. Yang racun yang kemarin itu, jangan kasih racun itu. Lalu dikasih apa? Kata Allah, dikasihlah ilmu. Yang diantara ilmu yang kita pelajari dari syariat itu berupa ilmu tentang bagaimana cara kita bisa menyembah Allah dengan baik dan benar. Itulah yang disebut dengan ibadah. Bagaimana cara kita ibadah yang baik dan benar? Harus sesuai petunjuk Allah.
Karena tidak mungkin Allah itu kasih petunjuk salah ketika menyuruh kita dan memerintahkan kita untuk ibadah. Kalian semua, kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Az-Zariyat ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidaklah ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka semua menyembahku. Maka ketika Allah perintahkan kita untuk menyembah Allah, maka Allah kasih tunjuk kepada kita bagaimana cara kita beribadah yang baik dan benar, supaya kemudian ibadah itu berfungsi. Karena kalau kita ibadah asal-asalan, walaupun ada petunjuknya, sholat misalnya, iya kita lakukan sholat, tapi sholat kita asal-asalan. Apalagi misalnya kita menyembah Allah dengan tidak pakai petunjuk, tapi ngarang sendiri, apakah ada fungsinya? Tidak akan ada fungsinya. Makanya kata Allah misalnya salah satunya, innas sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Ditegaskan oleh Allah, innas sholata. Kenapa pakai inna? Allah ingin menghilangkan keraguan dalam hati kita. Memang benar ya, sholat itu bisa menghindarkan kita dari perbuatan keji dan mungkar. Apa iya? Gitu. Boleh jadi ada orang begitu. Maka ditegaskan oleh Allah supaya kita tidak ragu. Sesungguhnya sholat, kata Allah, senantiasa mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Nah, bagaimana kalau ada orang sholat tapi belum bisa mencegah dirinya? Sholatnya dia belum bisa, atau sholat kita lah. Jangan dia itu menuju orang, berarti kita saja. Kenapa sholat kita misalnya belum bisa menghindarkan dan mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar? Pasti problemnya ada pada sholat itu. Mungkin cara kita berhubungan dengan Allah melalui sholat belum baik dan belum benar. Kenapa sedekah kita yang kata Allah, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah harta zakat itu dari mereka, orang-orang kaya itu, agar menjadi tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, menyucikan dan membersihkan mereka semua. Kenapa ada orang rajin bersedekah, kelakuannya masih kotor, ucapannya masih kotor, hatinya masih kotor, pikirannya masih kotor? Problemnya ada pada sedekah itu, bahwa cara dia beribadah kepada Allah melalui sedekah boleh jadi belum baik dan benar. Karena sudah dijelaskan oleh Allah, semua ibadah yang Allah bikin buat kita, yang Allah syariatkan buat kita, semuanya ada fungsinya. Sehingga kalau tidak berfungsi, berarti ada problem di dalam ibadah kita. Sama dengan kata Allah ketika Al-Quran dikatakan hudan wa rahmah, bahwa fungsi dari Al-Quran itu adalah memberikan petunjuk kepada kita dan memberikan kasih sayang kepada kita. Ternyata kita mendapati bahwa kita belum bisa mendapatkan petunjuk padahal kita ngaji. Kita berumah tangga berantakan, tapi kita ngaji tilawatul Quran. Kita dengan tetangga kasar, zalim dan sebagainya, padahal kita baca Quran. Kenapa bisa terjadi? Bacaan kita ada yang salah. Bukan cara bacanya yang salah, bukan makhrajnya yang salah, bukan tajwidnya yang salah, boleh jadi. Tetapi mungkin hati kita yang kotor, niat kita yang masih salah. Sehingga kenapa Al-Quran itu tidak berfungsi, padahal Allah sudah tegaskan. Oleh karena itu maka semua kembali kepada hati kita. Nah, hati itu ada obatnya, ada makanannya yang baik, kata Allah Subhanahu wa taala, yaitu semua ibadah dan ketaatan kita itulah ibadah-ibadah, itulah makanan-makanan yang baik buat hati kita. Maka semua ketaatan kita itu adalah makanan yang baik buat hati kita. Kenapa kita disuruh sholat? Karena sholat itu makanan hati kita yang baik, sehingga hati kita menjadi baik. Kenapa kita disuruh sedekah, disuruh puasa, disuruh zikir, disuruh doa, disuruh segala macam perbuatan taat kepada Allah? Karena itu semua berfungsi untuk memperbaiki kita, memperbaiki hati kita. Dan hati itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, bahwa hati itu adalah kendali buat semua anggota badan kita. Maka kita zalim dengan tangan. Kenapa bisa begitu? Hati kita sudah tidak bisa mengendalikan tangan. Kenapa kaki kita masih bisa zalim kepada orang? Karena hati kita sudah tidak bisa lagi mengendalikan kaki kita. Kenapa mata kita masih jelalatan? Karena hati kita tidak bisa mengendalikan mata kita. Kenapa telinga kita masih mendengarkan hal-hal yang haram? Hati kita belum bisa mengendalikan telinga kita. Dan begitu seterusnya.
Maka obat hati itu adalah makanan yang sehat berupa ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemarin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bahwa Allah Subhanahu wa taala karena yang menciptakan kita, maka Allah itulah zat yang paling tahu siapa kita. Kelemahan kita apa, Allah yang paling tahu. Bahkan kemudian di antara makhluk Allah itu ada yang tahu tentang kita. Kelemahan kita tahu. Dikasih sesuatu dari Allah berupa pengetahuan kepada makhluk itu, dan dia akhirnya dengan pengetahuan itu tahu kelemahan kita. Dialah iblis dan setan. Yang dulu pernah saya sampaikan dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada di dalam Sahih Muslim dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, lamma sawwarallahu Adama fil jannah, ketika Allah selesai menggambar Adam. Jadi Adam itu tidak selesai jadi kun fayakun jadi Adam, tidak begitu. Tapi Allah bikin prosesnya bagaimana Adam itu diciptakan. Dimulai dari dibentuk badannya, setelah selesai dibentuk, lamma sawwarallahu Adama fil jannah tarakahu masyaallahu an yatrukah. Lalu Allah tinggalkan sejenak. Sebelum ditiupkan rohnya, Allah tinggalkan Adam sejenak. Datanglah iblis. Faja'ala iblisu yutifu bihi yanzuru ma huwa. Maka kemudian datang iblis, dia mengelilingi Adam, meneliti siapa sebenarnya Adam itu. Karena sebelumnya Allah sudah kasih tahu akan Allah ciptakan satu makhluk berupa manusia itu yang mulia, yang baik sekali, lebih baik dari malaikat. Lebih mulia dari malaikat. Maka kemudian iblis penasaran, memang ada apa yang lebih baik daripada dirinya gitu. Karena waktu itu ya karena iblis dan malaikat itu satu tempat gitu ya. Nah, dia mengelilingi dan meneliti siapa Adam itu. Akhirnya dia tahu satu kelemahannya. Walamma ra'ahu ajwaf, dan ketika dia tahu melihat Adam itu punya rongga, sama kita ya, turunan Adam pasti kita punya rongga. Ada yang nggak punya rongga? Mungkin dia bukan turunan Adam, turunan Asep. Ya. Jadi kita semua punya rongga, gitu. Ketika iblis itu tahu Adam punya rongga, arafa annahu khuliqa khalqan la yatamalak. Dari situlah kemudian iblis mengerti betul, Adam adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah dan dia tidak bisa mengendalikan dirinya. Terbukti ketika digoda iblis untuk makan satu buah yang dilarang itu, dan dia makan akhirnya. Dia tidak bisa mengendalikan. Ada makhluk saja tahu kita gitu, apalagi Allah yang menciptakan kita. Makanya kita ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ketika kita diperintahkan oleh Allah untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, maka Allah tahu betul ada di antara kita yang hanya kuat memelihara salat. Maksudnya bukan hanya salat wajib ya. Dia pengen nambah, dia bisa nih. Kuat dia salat malamnya, salat duhanya, salat rawatibnya, salat sunnah yang lain, dia kuat sekali. Tapi dia tidak kuat membaca Quran, tidak kuat berzikir lama-lama. Tapi dia kuatnya qiyamul lail misalnya. Ada yang kebalikannya, dia baca Quran, masya Allah kuat sekali, menghafalkan Quran kuat sekali, tapi tidak kuat dalam masalah sedekah. Ada yang orang kuat sedekahnya, tidak kuat qiyamul lailnya. Allah tahu betul. Oleh karena itulah maka di antara yang Allah berikan, Allah Allah buat dari syariatnya itu bermacam-macam. Ada sholat dengan berbagai macamnya. Allah ciptakan syariat puasa dengan berbagai macamnya. Allah ciptakan sedekah dengan berbagai macamnya. Begitu banyak. Kenapa? Allah paling tahu dengan kita. Kita kuat yang A, nggak kuat yang B. Ya sudah, bikin yang A sebaik-baiknya. Dari situlah maka kemudian para ulama menyimpulkan setiap orang mukmin maka dia harus punya amalan unggulan yang hanya dia dan Allah saja yang tahu. Harus punya amalan unggulan. Kalau tidak bisa semuanya, kalau bisa semuanya, masya Allah luar biasa. Itu barokah betul dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau tidak bisa semuanya, ya sudah jangan tinggalkan satu. Adalah amal unggulannya itu. Nah, maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allah ciptakan banyak syariat itu karena Allah tahu betul kelemahan kita. Nah, maka yang dibahas setelah
obat yang baik buat diri kita ini, hati kita ini, maka yang disampaikan ulama adalah syariat yang paling ringan dulu. Yang kemarin saya sampaikan itu adalah syariat zikir. Karena zikir itulah yang paling ringan bisa kita lakukan dalam kondisi apapun. Yang kata Allah kemarin dalam surah Al-Imran, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Jadi orang itu ketika senantiasa berzikir kepada Allah, silakan qiyaman dalam keadaan berdiri bisa. Boleh silakan. Bergantungan di kereta, di apa, boleh silakan. Kemudian dalam keadaan duduk, ya, menyetir motor, mobil, duduk dan sebagainya, bisa dia berzikir kepada Allah. Makanya jangan sampai lepas lisan kita dari zikir kepada Allah. Karena zikir itu kata ulama, nanti kita akan baca, sebaik-baik pelindung kita, tameng kita, perisai diri kita, itu adalah zikir. Kenapa? Karena itu bisa kita lakukan setiap saat. Kecuali yang kemarin kita bahas dalam cerita Rasulullah SAW, beliau terputus dari zikir itu karena terpaksa. Kenapa? Karena beliau sedang buang hajat. Barulah terputus zikir kepada Allah. Kita pun sama, dilarang kita sambil, daripada 10 menit misalnya kita buang hajat tanpa ada aktivitas amal ibadah apapun, sambil zikir meskipun dalam hati, tetap itu dilarang. Karena kita dilarang menyebut Allah meskipun dalam hati, tapi kita ada di dalam tempat yang najis. Makanya kita terputus dengan itu. Tapi putusnya kita lebih banyak dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah itu terputus hanya karena buang hajat. Kalau kita, Masya Allah, di masjid pun kita bisa terputus. Di masjid kita bisa terputus. Oleh karena itulah maka para ulama nanti membahas bahwa sebaik-baik pelindung perisai diri kita agar hati kita tetap bersih sehingga kita bisa tetap berhubungan dengan Allah dengan baik dan benar, itu adalah dengan cara berzikir. Karena tidak mensyaratkan kita, bahkan tidak disyaratkan kita punya wudu. Meskipun kalau kita punya wudu, maksud Allah lebih baik lagi. Tapi tidak disyaratkan. Kita mengucapkan, dapat hadiah misalnya. Untuk mengucapkan zikir Alhamdulillah, tidak disyaratkan kita wudu dulu. Betapa repotnya misalnya. Seharian ini ada 100 orang ngasih hadiah. 100 kali berwudu karena batal terus. Maka Allah tidak syaratkan itu. Supaya kita tetap nyambung dengan Allah dalam keadaan apapun, ya sudah ada syariat zikir yang paling ringan kita bisa lakukan tanpa harus berwudu sekalipun, yaitu zikir kepada Allah. Nah, itu nanti dibahas oleh para ulama betapa kemudian keutamaan zikir itu, sampai ada seorang sahabat Rasulullah SAW yang bernama Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, demi sampai bilang demi, sungguh gitu ya, sungguh kalau aku berzikir berupa tasbih, mengucapkan kalimat subhanallah beberapa saja, ya mungkin 10 kali, mungkin 15, 20 kali, seandainya saya mengucapkan itu 10 kali, jauh lebih aku sukai daripada aku 10 kali infak berupa uang emas, dinar, fi sabilillah. Lebih baik kata beliau. Karena ternyata kalau dipikir-pikir, kita renungi, memang betul bahwa kenapa tasbih itu bisa membuat kita lebih baik amalan kita daripada kita bersedekah. Nah, ternyata kemudian tasbih itu menandakan betul bahwa kita sedang connect dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau orang sedekah kan kadang-kala tidak connect ya, karena masih ada godaan riya. Ya kan? Masih ada godaan riya. Sama kayak ceramah begini, masih ada godaan riya. Sedekah ada godaan riya. Tapi kalau tasbih kan nggak diketahui oleh orang. Bahkan ada orang pun dia masih bisa tasbih di dalam hatinya. Maka ketika dia sambung dengan Allah, dia ingat betul dengan Allah, lalu ingatnya itu mengantarkan lisannya atau hatinya mengucapkan tasbih, jauh lebih baik. Kenapa? Karena bisa lebih menjaga riya. Bisa menjaga keikhlasan, maksudnya bisa lebih menjaga keikhlasan daripada dia sedekah. Walaupun yang dia sedekahkan adalah dinar. Dinar itu uang emas. 1 dinar itu sekitaran 2 jutaan gitu kan, begitu. Jadi masih lebih baik. Kenapa? Karena godaan sedekah dinar fisabilillah itu banyak sekali. Godaan riya, dipuji, menjadi populer dan sebagainya. Tapi kalau tasbih siapa yang tahu gitu.
Maka ingat Allah itu adalah ingat yang paling baik adalah ketika dia ingat lalu mengucapkan itu tanpa ada godaan riya. Itulah tasbih. Makanya Abdullah bin Mas'ud mengatakan begitu. Kalau saya tasbih, sungguh kalau saya tasbih beberapa kali jauh lebih aku sukai daripada sedekah dinar dengan jumlah yang sama fi sabilillah gitu. Karena kualitasnya bisa lebih dijaga daripada bersedekah. Nah, hadirin sekalian insyaallah sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah ayat Al-Qur'an Allah mengatakan fadhkuruni adzkurkum. Maka ingatlah aku akan ingat kalian. Niscaya aku ingat kalian. Bukan berarti bahwa Allah itu akan ingat kita kalau kita ingat, bukan itu maksudnya. Kita nggak ingat pun, bahkan kita belum ada pun Allah sudah tahu, dalam takdirnya sudah ciptakan. Misalnya saya dulu sudah ada, Allah bikin catatan dalam takdirnya sebelum saya dilahirkan, bahkan sebelum langit dan bumi diciptakan Allah sudah bikin catatan takdir. Kita semua yang di sini sudah ada catatan itu jauh sebelumnya, sebelum penciptaan langit dan bumi. Sehingga kemudian tidak mungkin Allah tidak ingat kita. Tidak mungkin. Kalau kita yang lupa, iya kita yang lupa. Makanya kemarin saya sampaikan contoh kacamata. Penciptanya ada, tapi apakah dia ingat dengan benda ini sekarang? Enggak ingat. Sudah bikin ya sudah selesai. Itulah kita. Tapi kalau Allah tidak, kita naudzubillah min dzalik. Bahkan ketika kita bermaksiat, mencuri, Allah ingat kita. Bahkan ketika kita berzina, membunuh, kufur kepada Allah sekalipun Allah tetap ingat. Coba kalau Allah lupa, orang kafir nggak bakal dikasih mata, orang kafir nggak bakal dikasih rezeki, tapi Allah masih ingat. Allah masih ingat karena janjinya memang begitu. Setiap makhluk yang Allah ciptakan, apakah dia kafir, apakah dia mukmin, Allah kasih rezeki. Itu tanda bahwa Allah ingat itu. Tetapi apa yang dimaksud dalam ayat ini? Fadhkuruni adzkurkum. Ingatlah aku, niscaya aku ingat kalian. Nah, berarti bukan sekadar ingat. Itulah yang kemudian dijelaskan oleh para ulama. Bukan sekedar kita ingat. Ya kita sekarang bisa kan ingat Allah gitu. Tapi akhirnya kita nggak melakukan apapun dari ketaatan juga bisa, meskipun kita ingat, ya kan? Mesti bisa. Bahkan makanya dikatakan para ulama dulu, jangan sampai ketika kita berzikir atau kita istighfar kepada Allah, tapi sambil mata masih jelalatan. Ya lihat aurat wanita misalnya, kita di jalanan lihat tapi sambil astagfirullahaladzim, tapi mantengin 1 menit gitu. Astagfirullahaladzim, lagi astagfirullahaladzim, lagi di sana. Bisa kita begitu, tapi bukan itu yang dimaksudkan oleh Allah dengan mengingat Allah. Oleh karena itulah maka Allah kasih syariat kepada kita satu zikir, tapi dia bisa bermacam-macam. Bisa berbentuk tahlil, membaca kalimat la ilaha illallah. Kenapa ketika kita ingat Allah lalu baca itu? Itu pasti ada sebabnya. Kenapa yang kita baca itu? Kenapa ketika kita ingat Allah lalu yang kita baca adalah istighfar? Kenapa ketika kita ingat Allah lalu yang kita baca adalah subhanallah misalnya? Nah, karena memang yang kita ingat ketika kita ingat Allah dalam keadaan yang berbeda-beda. Dalam saat ketika kita lalai, kan nggak mungkin kita lalai, kita melakukan kesalahan gitu ya, kita zalim, kita lalai, kemudian kita ingat Allah, lalu yang kita ucapkan adalah Masya Allah misalnya. Ya nggak mungkin begitu. Itu berarti cara mengingat Allahnya salah. Kenapa dia berbuat kesalahan? Justru yang dia ucapkan adalah Masya Allah, yang artinya apa? Apa-apa yang Allah kehendaki, ya sudah Allah kehendaki. Itu kan songong sekali kepada Allah. Iya, semua atas izin Allah. Allah sudah catat kita kapan berbuat taat, Allah sudah catat. Kapan kita bermaksiat pun Allah sudah catat. Tapi jangan sampai kemudian ketika kita bermaksiat ingat Allah, tapi yang kita ucapkan adalah Masya Allah. Lihat aurat wanita, lihat paha, Masya Allah. Itu salah gitu. Makanya bukan begitu yang dimaksudkan oleh Allah ketika fadhkuruni adzkurkum. Ingatlah aku maka aku akan ingat kalian. Jadi hadirin sekalian insyaallah sama-sama dimuliakan oleh Allah. Ingat Allah itu adalah akhirnya kita melakukan ketaatan yang tepat di saat itu. Di saat itu. Misalnya itu tadi kita berbuat maksiat. Yang kata Allah di dalam surah
Ali Imran ayat 135, yang dimana Allah mengatakan ada jaminan orang itu mendapatkan ampunan dan surga dari Allah. Kan dimulai dari ayat 133 ya, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Allah siapkan dua hal, ampunan dan surga. Bagi siapa? Bagi dua orang, yang berbuat kebaikan atau yang dia berbuat kesalahan lalu dia ingat, dan setelah ingat maka dia meminta ampun kepada Allah. Nah, maka ingatnya kita itu adalah ingatnya kita kepada Allah harus dibarengi dengan ketaatan yang tepat dengan dan sesuai dengan kondisi kita bagaimana. Ketika kita lihat aurat, ketika kita melakukan kesalahan, entah itu di rumah, zalim kepada istri kita, anak kita, di luar rumah ada tetangga kita, di sini ada rekan-rekan sebagainya. Ketika kita berbuat salah lalu ingat Allah Subhanahu wa taala, maka ketaatan yang tepat adalah pertama kita istighfar kepada Allah. Itu yang paling tepat. Nah, dengan itulah maka kemudian Allah mengingat kita. Nah, maka kita kembali dulu ke dalam ayat 135 yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum. Dan orang-orang, karena ada dan berarti ini sambungan dari kelompok yang pertama. Kelompok yang pertama itu adalah orang-orang yang senantiasa berbuat kebaikan, sehingga dengan begitu Allah jamin orang itu mendapatkan ampunan dan surga dari Allah. Kelompok yang kedua adalah kelompok orang yang sedang berbuat zalim atau sedang berbuat kekejian. Walladzina idza fa'alu, dan orang-orang yang ketika dia mengerjakan fahishatan, perbuatan dosa, au dzalamu anfusahum, atau dia zalim kepada dirinya, maka Allah kasih anugerah zakarullaha, maka dia ingat kepada Allah. Nah, ingat kepada Allah. Adanya orang bisa ingat kepada Allah itu ya memang ada syaratnya juga. Orang bisa berzikir, jadi tidak sekadar misalnya begini. Orang berbuat salah pasti ingat Allah, itu juga enggak. Itu juga enggak. Seandainya Allah membikin setiap orang yang berbuat salah itu kemudian ingat Allah, Masya Allah enak sekali kita beristighfar. Enak sekali dan gampang sekali kita bertaubat kepada Allah. Kenapa? Karena sudah dijamin dari Allah. Ketika kita berbuat salah lalu Allah bikin kita ingat. Enak sekali kalau begitu. Makanya orang itu ada kalanya ingat, ada kalanya bablas saja. Berbuat salah, enggak ingat kepada Allah, dia berbuat lagi. Oleh karena itulah maka sampai ada Allah sebutkan, Rasulullah SAW sebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, wa idza arada bi 'abdihi syarran. Ini potongan hadis ya. Wa idza arada bi 'abdihi syarran, dan ketika Allah menghendaki keburukan kepada hambanya, amsaka anhu bidzambihi hatta yuwafiya bihi yaumal qiyamah. Allah tahan tegurannya. Ketika Allah tahan ya berarti orang itu mana mungkin ingat, ya kan? Justru kita ingat kepada Allah salah satunya adalah lewat teguran. Nah, kalau Allah tidak tegur bagaimana? Bisa bablas. Makanya ketika Allah menghendaki keburukan pada seorang hamba itu melakukan satu kesalahan, Allah tidak tegur. Karena Allah tidak tegur, makanya apa? Hatta yuwafiya bihi yaumal qiyamah. Sampai dia tuntas melakukan semua kemaksiatannya, kemungkarannya, keburukannya hingga hari kiamat. Nah, tapi kan dia mati sebelum hari kiamat. Iya, karena dosa itu bisa diajarkan. Dosa itu bisa diteladankan. Makanya orang-orang yang berlaku zalim karena meniru kita, naudzubillah min dzalik, dosa kita pun hingga yaumil qiyamah. Itu bahayanya. Makanya kalau Allah tidak tegur, kita nggak bisa ingat. Berbahaya sekali. Adanya Allah tegur kita, itu berarti masih ada kebaikan yang dilihat oleh Allah pada diri kita. Masih ada iman. Kadang kita masih melakukan amal solih, sehingga kita menjadi orang baik di mata Allah. Kalau kita melakukan kesalahan, Allah langsung tegur. Supaya apa? Supaya kita berhenti dan kemudian kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak semua orang ditegur. Yang ditegur pun kemudian ada yang tidak dikasih rezeki oleh Allah berikutnya, yaitu apa? Istighfar.
Orang ingat dosa, apakah sudah tentu dia beristighfar kepada Allah? Belum tentu juga. Makanya Allah kasih orang itu ingat, setelah ingat kemudian istighfar, nah itulah orang baik. Sehingga kemudian ada jaminan dia mendapatkan ampunan ampunan dari Allah karena dia beristighfar dan akhirnya dosa terhapus. Kalau dosa sudah terhapus, maka dia layak untuk masuk surga. Makanya yang dijaminkan oleh Allah ada dua, maghfirah wal jannah, ampunan dan surga. Nah, maka hadirin sekalian, ketika kita ingat Allah Subhanahu wa taala, maka harus ingatnya kita itu dibarengi dengan melakukan ketaatan yang tepat sehingga kemudian kita mendapatkan perisai dari Allah Subhanahu wa taala. Perisai dari apa? Dari perbuatan-perbuatan buruk yang digodakan oleh setan kepada kita semua. Itulah makna dari fadhkuruni adzkurkum. Jadi ketika kita ingat Allah, langsung kemudian melakukan ketaatan, barulah Allah ingat kita. Tetapi sekali lagi ya, bukan sekedar ingat kepada kita, tapi kalau Allah sudah ingat kita karena kita sudah mengingatnya dengan melakukan ketaatan, maka yang Allah tumbuhkan dalam hati kita adalah memulai kembali hubungan yang baik dengan Allah. Kemudian bersemangat untuk menghapus kesalahan-kesalahan kita itu dengan istighfar atau dengan melakukan kebaikan. Oleh karena itulah maka azkurkum, aku ingat kalian, itu akhirnya kita dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala melakukan istighfar atau melakukan kebaikan-kebaikan berikutnya. Kan percuma misalnya kita sudah ingat kepada Allah tapi enggak melakukan apapun. Itu berarti Allah memang belum ingat kita. Bukan berarti Allah lupa, tetapi Allah enggak ngurus kita lagi. Amsaka anhu bidzambi. Allah tahan tegurannya. Allah tidak tegur kita. Nah, itulah yang kemudian Allah sebutkan di dalam surah Al-Baqarah tentang orang-orang munafik. Kenapa Allah sampai mengatakan wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun, dan Allah biarkan mereka semua terombang-ambing di dalam kesesatan. Kenapa Allah biarkan? Allah sudah enggak ngurus. Oh, disuruh ingat enggak mau. Setelah dia ingat disuruh bertaubat enggak mau juga, padahal sudah dikasih ingat. Ya sudah, berarti dia tidak mau diurus oleh Allah, tidak mau diingat oleh Allah. Ya sudah, Allah biarkan. Wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Dan tanda naudzubillah min dzalik, tanda kita sudah tidak diingat oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kita lanjutkan kesalahan berikutnya. Itu yang kita bisa yang dijelaskan oleh ulama ketika menjelaskan ayat fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Di dalam hatinya orang-orang munafik itu ada suatu penyakit, suatu saja. Allah tidak bicara banyak. Satu saja penyakitnya orang munafik itu. Yaitu apa? Berpura-pura beriman di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa minan nas, dan di antara manusia yang ada di sekelilingmu itu wahai Rasul, wahai Muhammad, wa minan nas may yaqulu amanna billah wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Di antara mereka itu ada yang ngomong di hadapanmu, kami beriman kepada Allah dan kami beriman kepada hari akhir, tapi Allah tegaskan wa ma hum bimumin, padahal mereka tidak beriman, berarti pura-pura. Itulah penyakit satu yang ada di dalam hati orang-orang munafik itu. Karena dia tidak berhenti dari penyakit itu, tidak bertaubat dan tidak beristighfar dari satu penyakit itu, maka apa kata Allah? Fazadahumullahu marada. Lalu Allah tambahkan. Berarti kalau Allah tambahkan, bisa ditambah satu, bisa ditambah dua, bisa ditambah seterusnya hingga hari kiamat. Oleh karena itulah maka itu tanda ketika kita sudah tidak diingat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tandanya itu kita sudah mulai rajin dan makin rajin meneruskan dan melanjutkan kemaksiatan kita. Nauzubillah min dzalik. Nauzubillah min dzalik. Kalau kita sudah melakukan 1, 2, 3, begitu saja, itu tanda. Itu tanda bahwa Allah sudah tidak ingat kita. Dan kita naudzubillah min dzalik, kita sudah masuk di dalam ayat wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun, dan Allah biarkan mereka tersesat, terombang-ambing di dalam kesesatan mereka. Naudzubillah min dzalik. Jadi hadirin sekalian, insyaallah sama-sama dimuliakan oleh Allah.
Itulah yang dimaksud oleh Allah dengan ayat fadhkuruni adzkurkum, dan ingatlah aku maka aku akan ingat kalian. Tapi sekali lagi yang dimaksud oleh Allah adalah ingatlah aku dengan melakukan ketaatan yang baik dan benar, maka aku akan ingat. Dan tanda ingatnya Allah adalah kita akan senantiasa dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala melakukan perbuatan-perbuatan baik dan perbuatan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih ada berapa menit? 5 menit ya. Barangkali ada pertanyaan yang bisa ditanyakan? Ya. Yang pertama, bagaimana caranya kita agar ringan melaksanakan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebelumnya maka kita semua berharap ya, saya semua jamaah di sini kita harus punya harapan itu. Harapan bagaimana agar kita ringan melaksanakan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling penting juga. Kita selalu punya harapan itu. Nah, maka ini dijelaskan oleh ulama langkah-langkahnya yang sering juga sebenarnya saya sampaikan, bahwa semua kebaikan yang kita berharap kita mendapatkan dan kita bisa melakukan itu semua adalah dengan cara pertama kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta. Makanya Rasulullah SAW juga mengajarkan doa yang tadi kita baca di muqaddimah itu, Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Wahai Allah, bantulah gitu ya, tolonglah aku bisa melaksanakan atau bisa bersyukur, bisa mengingatmu, bisa bersyukur dan bisa melaksanakan ibadah sebaik-baiknya. Itu diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kita minta. Kenapa yang diajarkan itu adalah minta dulu? Maka itu tanda kelemahan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena ada juga orang sombong dengan ibadahnya yang akhirnya tidak menjadi apapun di mata Allah. Oleh karena itulah maka bentuk kelemahan kita di hadapan Allah, maka kita harus minta bantuan. Iya wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami minta pertolongan. Maka minta tolonglah kepada Allah, itu yang pertama. Yang kedua, kita mempelajari ilmunya. Kita harus banyak-banyak mencari tutorial yang dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran atau disampaikan Rasulullah di dalam hadisnya. Tutorialnya apa nih? Supaya kita bisa lebih taat, menambah ketaatan, rajin dan ringan misalnya. Pasti ada tutorialnya. Berarti kita harus menuntut ilmu. Yang ketiga adalah kita latihan kalau kita sudah mendapatkan tutorialnya. Kalau sudah mendapatkan ilmunya, kita harus latihan. Percuma kita sudah punya ilmunya, tutorialnya, tapi nggak mau mencoba. Berharap kayak apapun, berdoa kayak apapun juga tidak akan dikabulkan oleh Allah. Nggak pernah latihan. Makanya langkahnya itu 3. Meminta kepada Allah apa yang kita mau, kemudian mencari tutorialnya, menuntut ilmunya, kemudian yang ketiga adalah mempraktekkan dan latihan dari ilmu yang kita dapat. Kemudian yang kedua tadi tentang orang yang sudah mencoba untuk berbuat baik, beribadah, beriman, tapi masih diuji oleh Allah Subhanahu wa taala.
Ini boleh jadi kalau kita menjadi orang mukmin itu sebuah keutamaan dari Allah, Pak, ya. Sebagaimana yang kemarin saya jelaskan itu, kita sudah berbuat baik, bertakwa kepada Allah, tapi makin keras ujian kita. Kalau kita orang beriman, itu salah satu tanda bahwa Allah ingat kita, memberikan kasih sayang kepada kita. Karena di antara bentuk ujian itu adalah kasih sayang Allah kepada kita. Karena kalau kita tidak dikasih apapun dari ujian, boleh jadi kita menjadi lalai. Oleh karena itulah maka cara Allah agar orang itu makin dekat dengan dirinya, dengan Allah, karena bisa dengan ujian orang ini bisa dekat. Baru dekat dengan ujian, udah dikasih ujian oleh Allah. Makanya kita selalu husnudzan kepada Allah. La yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinudzanna billahi azza wajal. Jangan sekali-kali di antara kalian meninggal dunia kecuali dia senantiasa semasa hidupnya itu senantiasa husnudzan kepada Allah ketika diberikan musibah sekalipun. Sampai di sini barangkali karena waktu sudah masuk Isya. Mudah-mudahan bermanfaat dan barokah buat kita semua, dan mudah-mudahan Allah tetap memberikan motivasi dan semangat untuk menuntut ilmu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.